Kali ini saya akan memperkenalkan produk terbaru mesin stamping ya yang saya beli, yaitu mesin otomatis yang udah full upgrade, double piston dan double pemanas. Nah, ini saya akan memperlihatkan videonya bagaimana cara kerjanya. Oke, langsung saja ya, kita lihat bagaimana cara kerja dan bagaimana hasil daripada alat proses ini. Oke, langsung saja kita lihat. Let's go. Nah, ini hasil dari produksi kita nih, yang mau siap kirim. Sudah mulai proses packing. Nah, ini dibantu sama teman-teman saya nih. Ini proses pengepresan. Metal chip nih. Ini hasilnya bro. Oke, kita langsung saja kita cek mesin yang saya buat ini. Nah, ini mesin yang kita mau kirim untuk PTG ya. Ini tampak mesinnya. Oke, langsung saja kita coba. Ini sebelum saya kirim, saya akan jelaskan dulu cara pengoperasian dan cara maintenance untuk jangka panjang. Nah, ini kita pasang dulu ke kompresor ya, untuk anginnya ya. Nah, saya menggunakan kompresor kecil. Ini kompresor murah merek Izumi, kapasitas 140 liter. Ini kalau enggak salah tempat saya nih di Tegal cuman harga 900.000 ini. Nah, ini mesin ini mampu untuk mengcover dua mesin ini yang saya pakai nih. Nah, ini menggunakan tenaga kompresor kecil, meski double piston 2 unit hanya cukup kompresor kecil ini. Tapi nanti ada yang berubah, yaitu dengan otomatis. Ini yang saya kasih ya, ntar ya, nanti saya kasih aplikasinya khusus untuk pneumatik, jadi tekanan nggak berubah ini kalau ada alat ini. Kita langsung aja pasang. Ini angin ya, kita pasang dulu. Ya, kalau sudah terpasang, kita langsung pasang kabel. Nanti kalau pengiriman, jelas ini panel saya pisah ya, tidak gabung sama mesin, karena riskan nih kalau mesin sama panel jadi satu, bisa rusak nih dalam proses ekspedisi. Karena kita nggak tahu ekspedisi, kadang kita nggak tahu yang disalahkan ekspedisi atau kurir atau apa kan. Kita untuk menghindari itu, jadi saya pisah. Dan ini
sudah saya tandai. Nah, ini satu bendel A, ini A artinya heater atas, B heater bawah, dan C ini yang C untuk kontrol. Ya, jadi nanti panel cuman ada tiga pengaturan ini, tinggal setkan saja, nanti tinggal diurut ini B dengan B. Nah, ini biar satu set ini kita mempermudah ya, biar jangan sampai balik. Nah, ini C untuk C ya. Dan ini yang A juga untuk A untuk A. Nah, ini A misalnya. Ini tinggal pasang aja sini. Oke, kita pasang ya. Ini A ketemu A ya. Nah, kita tinggal urutkan aja ini. Kuning ketemu kuning. Nah, ini yang hitam ketemu hitam. Nah, ini hitam strip ya, ketemu sama merah. Ya, kita tutup biar aman. Kita cek lagi, C ketemu C ya, kabel merah kuning hitam. Oke, ini A, ini ketemu A, kita cocokkan kuning hitam merah, hitam ketemu biru. Ini biru dari Cina, ini artinya min ya, jadi kita nggak rubah, ini memang dari sana biru sama dengan hitam kalau saya nih. Dan ini yang B ya, kita cocokin aja nih, hitam merah, ini min hitam, yang merah ketemu merah ya, gampang sekali ya. Oke, kita langsung coba aja. Nah, ini kontak, kalau udah terpasang semua, kita pasang kontak dulu. Ya, kita nyalakan panelnya. Ya, langsung berfungsi. Sebelumnya ini mohon maaf Bapak Y PTG, saya izin ini saya copot ya untuk tas mesin karena nggak kelihatan, segel harus saya buka dulu. Mohon maaf Pak ya, karena saya harus tes dulu di sini untuk mengetahui mesin berfungsi bagus atau enggak nih. Nah, oke, kalau sudah jelas kelihatan. Oh ya, ini saya lupa, ini saya harus menerangkan bahwa ini ada oli ya di regulator ya, ini harus diisi. Tapi sebelum membuka penutup ini, angin harus dilepas dulu, jangan sampai angin terpasang. Nah, ini saya harus lepas ini dulu nih. Ini kalau masih masang angin keluar soalnya. Nah, kita harus masukkan oli dulu, meskipun ini ada oli, ini untuk praktek saja. Harus ada cara mengisi oli dari sini.
Ini oli masuk dari sini. Oli kita pakai yang khusus pneumatik. Ini ada ini. Harganya kurang lebih 1 liter 180.000. Ini untuk fungsinya untuk melumasi ini ada batas pengisian, jangan sampai melebihi dari angka gelas di sini. Nah, ini ada ini garisnya ini. Nah, cukup. Ini selama pemakaian mungkin 1 bulan atau bisa lebih cepat tergantung pemakaian, ini dia akan berkurang karena ini angin dia saat pengepresan mengkabutkan di regulator menjadi angin ya, jadi angin sama oli itu akan campur. Dan ini merupakan salah satu faktor penting untuk umur mesin. Jadi umur mesin piston ini ditentukan salah satunya dari pemakaian karena keausan dan oli ini. Ini kalau maintenance untuk jangka panjang hanya kasih oli aja di sini. Ini kalau sampai habis ini memperpendek usia piston karena piston ini membutuhkan pelumas. Dan ini fungsi untuk regulator pneumatik ini adalah dari angin melewati tabung oli nanti disimulasikan menjadi uap di sini, sehingga nanti keluar dari sini itu berupa angin bercampur kabut yang disertai oli itu. Jadi oli bukan keluar dari bentuk cair, nah tapi akan keluar bentuk seperti asap di sini, dikompreskan di sini di mesin ini yang disebut regulator pneumatik. Ini pertama ya, kita harus cek ini dulu. Kalau sudah, kita pasang lagi angin ke kompresor. Nah, ini sambil menunggu karet panas ya, saya mau jelaskan komponen-komponen yang bekerja di mesin ini. Ini sebelum kita ngepres, kita karet harus dipanaskan dulu. Paling enggak kurang lebih 15 atau 10 menit. Kita press dulu. Nah, kita tunggu sampai 15 atau 10 menit ya, untuk memanaskan karet biar karet atas bawah panas. Oke, kita jelaskan bagian panel. Nah, ini panel terdiri dari komponen-komponen 2 buah relay kontaktor, 3 PCB, 1 PCB pusat, yang 2 PCB atas, yang 1 PCB untuk terbawah. Nah, ini fungsi dari MCB ini. Apabila terjadi short, kita nggak tahu saat kerja atau usia atau human error atau dan lain-lain ya, terjadi short di area sini. Nah, ini yang akan langsung memutuskan arus, artinya keamanan juga ini untuk kelistrikan. Ini MCB perlu.
Ini kontaktor sebagai pengaman untuk pemutus atau untuk menyambungkan heater dengan sensor. Jadi sensor utama ini hanya mengaktifkan relay ini aja. Dan ini MCB yang pusat nih. Ini kalau kita mau lama stop, ini kita matikan aja, lebih bagus nih. Nah, ini untuk yang di tengah MCB bawah. Nah, kita jelaskan lebih lanjut. Ini apabila ini kita mau menghendaki mesin bekerja di satu aja, ini enggak usah nyala ya, kita tinggal matikan ini aja Pak. Nah dia mati. Nah ini dia makan mati nih, suhu atas nih, yang bekerja di suhu bawah saja. Nah ini sebaliknya, kalau kita mau mengaktifkan salah satu di antara, misal di atas, sebaliknya kita tinggal matikannya aja. Nah, ini kita mati semua. Kita mau nyalakan di atas, tinggal klik ini aja. Ini di atas gitu ya. Jadi mau dua-dua pakai bisa, mau satu heater saja, mau atas atau bawah. Nah ini kadang ada beberapa bentuk jig yang harus pakai sistem seperti ini, pemanas satu. Karena kita mau tes mesin ini, kita pakai yang dua relay, kita nyalakan semua ya. Sambil kita nunggu, saya jelaskan komponen mesinnya. Nah ini switch, limit switch, artinya kontrol untuk stop atas ini. Stop atas dia dikontrol oleh ini. Jadi ini bisa disetel dengan baut ini M5, bisa naik turun. Ini bisa disesuaikan nanti kalau operator mau atas ke atas lebih pendek atau mau lebih tinggi, ini tinggal dirubah aja nih, ke bawah atau ke atas. Ini fungsinya untuk memutus arus. Nah ini untuk setelan naik turun. Jadi naik turun mesin press ini kita atur di sini. Bisa lambat, bisa cepat. Ini kita di sini nih ngaturnya. Ini untuk atas, yang satu sebelah sana untuk bawah. Nanti kita contohin ya, sambil nunggu panasnya karet. Oke, kita coba dulu. Ini kita coba normal. Untuk pengaturan di sini kita di-fullkan dulu. Oke, kita coba dulu. Nah, ini kalau kita mau perlambat dengan tuas ini kita tinggal putar ke kiri untuk memperlambat. Oke, kita coba lagi. Nah, ini lambat nih. Nah, ini naiknya dia akan cepat karena kita masih di standar ya. Belum saya putar nih ya. Ini untuk turunnya kita pakai yang slow. Ini bisa disetel nih. Nah ini kita mau setel yang ke atas, ini tinggal putar aja satunya nih. Kita tinggal putar aja nih. Oke, kita coba lagi. Ini naik dan turunnya ini nanti akan lambat nih ya. Lambat sekali. Ini naiknya juga akan lambat sekali nih.
Nah, ini kecepatan bisa dirubah ya, kita tinggal atur aja di belakang itu yang saya tadi contohkan nih. Untuk turunnya ini, untuk naiknya juga bisa dirubah. Oke, kita mau atur yang cepat ke atas atau cepat ke bawah, itu kita tinggal atur di ruas ini aja. Nah, ini untuk ke bawah, kita mau cepat atau mau lambat tinggal putar aja. Dan ruas yang satunya untuk naik mau cepat atau mau lambat kita atur di sini. Tapi standar saya nggak mau kerja lambat, soalnya kita kan pakai mesin. Kenapa kita harus lambat? Nah, ini kita butuh yang tercepat. Tapi ada bagian tertentu kita harus kerjakan pelan, harus lambat juga kita butuh. Nah, kita atur, tinggal atur aja. Nah, ini untuk standarnya nih. Kalau saya pakai ini yang paling cepat. Oke. Nah, ini kiranya suhu udah mencapai 90 derajat dan karet juga udah panas. Nah, saatnya kita mau tes hasil mesin ini. Oh ya, ada satu yang ketinggalan. Ini tadi fungsi regulator sudah. Terus untuk pengaturan bed naik turun ini, kalau ini bisa kita setel nih. Kalau misal mau naik atau turun, kita tinggal rubah di sini. Ini kalau kita mau setel ke atas lagi bisa, masih bisa. Atau kita setel di sini juga bisa untuk percepat kerja ini. Dengan atur naik turun di sini dengan limit switch. Kita mau turun. Nah, nanti saya praktekkan dulu ya, saya contohkan ya. Nah, ini kita bisa setel naik turun di sini. Ini kalau kita mau pendek, kita tinggal tekan ya. Tinggal atur limit switch. Nah, ini saya udah rubah. Saya coba ya tas mesinnya. Nah, dia akan berhenti di tengah-tengah ini, nggak sampai penuh karena dia harus diputus di limit switch. Nah, itu fungsi dari limit switch, mungkin bisa saya jelaskan. Jadi kita kerja cukup toleransi ini kalau kita mau kompresornya awet ya memang harus diminimalisir kebutuhan kerja saja, nggak terlalu naik tinggi. Nah, dia di tengah. Jadi fungsi limit switch untuk mengatur tinggi dan turun untuk stopnya ya. Nah, ini saya netralkan, saya kembalikan asal semula. Kita coba lagi. Dia sampai full naiknya. Ya begitu full dia akan stop. Nah, ini fungsi dari limit switch. Jadi kalau kita butuh area luas untuk kerja lebih besar nih, ruangan lebih tinggi, kita tinggal atur di limit switch.
misal kita butuh ruangan agak longgar nih, kita atur di limit speed ya. Jelas ya, gampang ya. Dan untuk kelebihan lainnya terutama aspilar ya, aspilar menggunakan bahan stainless. Yang sebelumnya kita pakai bahan biasa, pakai bahan non laser. Nah, kali ini kita pakai bahan stainless yang jelas tingkat keausan lama sekali dan dilengkapi dengan sistem lubrication pelumasan menggunakan seal. Jadi ini bebas perawatan pemirsa. Mesin ini ada kelebihan diantaranya sebagai berikut ya, tanpa perawatan. Jadi sebelumnya mesin yang single ini masih pakai bahan biasa dan tanpa sistem pelumas seperti ini. Jadi ini tanpa kita melumasi, cukup melihat ini saja. Ini tadinya oli udah penuh nih. Ini saat ini udah habis, kita tinggal isi lagi nih. Tinggal pencet aja ini. Pencet. Nah, kita isi di sini. Kalau udah penuh kita pasang lagi. Gitu ya. Oke, kita mulai mengetes mesin. Ini kita siapkan dulu metal jig yang saya mau stamping. Ini tipe pensil ya, model apa nggak tahu saya, yang penting ada pesanan saya kerja. Ini kita pakai foil sisik. Kita nanti coba di mesin ini. Nah, ini kita langsung saja cara menggunakan mesin ini. Kita start awal di manual dulu. Ini kita ke manual dulu. Ini kita tuas untuk naik, ini untuk turun ya. Ulangi, ini untuk naik, ini untuk turun, tapi ini posisi manual ya. Nah, ini adalah timer untuk pengerjaan timer otomatis. Jadi kalau saya pindah di otomatis nih, ini dia akan bekerja di otomatis. Nah, dia akan naik, tapi dia akan turun bukan lewat tuas ini, karena tuas ini hanya untuk pengoperasian manual saja ya. Jelas ya, ini tidak akan berfungsi jika posisi tuas di otomatis. Saya ulangi, ini tidak akan berfungsi jika di tuas otomatis. Ini akan berfungsi jika saya pindah di manual. Nah, ini dia akan berfungsi naik atas, dioperasikan lewat tuas ini. Kita tes lagi, ini turun, nah, ini naik ya. Jelas ya. Nah, oke, kita langsung pengoperasionalan. Nah, manual tentunya sudah tidak asing lagi, saya nggak perlu jelaskan. Yang jelas yang saya butuhkan ini otomatis mesin ini, karena kalau pengerjaan manual kita tinggal naik turun lewat sini saja udah, mau naik mau turun kita tinggal putar. Tapi kalau untuk pengoperasional otomatis, nah ini harus kita jelaskan untuk cara kerja PLC ini. Oke, kita langsung saja. Ini kita mau press mesin
biji pensil ukuran 100 gram. Ini mempersingkat video ya, biar nggak terlalu panjang video ini. Saya udah tahu panasnya di 90 derajat sudah ketemu, dan untuk timer ketemu di 250. Nah ini untuk merubah cara kerja timer ini kita tinggal tekan tombol tengah. Ini kita siapkan dulu tutup pulpen atau pulpen juga bisa nih, karena ini tombolnya di dalam nih, jadi harus ditusuk ya. Ini pakai tutup pulpen aja cukup, mungkin bisa nih. Ini tekan, dia akan kedip di angka 0 bagian 3 digit ini paling depan ya. Kita rubah di angka 2 karena saya butuh 250 detik. Nah, untuk menggeser ke angka 1 kita tekan di tombol tengah. Nah, ini angka 1 berkedip, kita untuk merubah di tombol kita tekan. Nah ini 5. Untuk menggeser kedua kita tombol tengah lagi. Nah ini kita tinggal dirubah di 0. Nah ini angka masih kedip ya, kita tinggal tekan sekali lagi sih. Nah ini artinya mesin bekerja di 250 detik ya, gitu ya. Nah ini untuk simulasi aja nih, kita rubah di 10 detik. Nah saya akan merubah di 10 detik, tapi sebelumnya nih mesin ini PLC ini ada beberapa fungsi, 4 fungsi. Tapi untuk mesin press yang saya bikin ini PLC menggunakan program 1. Jadi ini kalau pencet yang tombol pertama ini, tekan lama ini jangan lepas ya. Ini ada P1, tekan lagi P2. Nah P2 itu bekerja di mesin press tapi bukan untuk press yang ini, ada lagi, itu perlu dijelaskan tapi tidak perlu ya. Yang penting ini untuk mesin yang saya pakai ini di program P1. Kita tekan lagi P3, ada lagi cara kerja untuk P3 bukan untuk mesin ini. Ada lagi P4 juga, ada untuk mesin lain tapi bukan untuk mesin ini, intinya seperti itu. Dan mesin ini hanya di P1 ya, saya jelaskan hanya untuk di P1. Kalau udah P1 kita tekan tombol tengah. Nah, gitu. Jadi ingat, ini mesin ini kita pakai di P1, kita tekan lama sini posisi di P1 ya. Ini P1. Kalau udah di P1 berarti udah benar, ini memang untuk kerja mesin ini, program untuk mesin ini kita udah disetting di P1. Adapun P2 kita tekan P3, P4 kita tidak perlu karena memang bukan untuk mesin ini ya. Ini ada kontrol untuk P1 saja nih, yang di sini kita P1 saja, kita wajib pakai P1. Oke ya. Kalau udah P1 kita pencet di tombol tengah. Nah ini tandanya di program 1 untuk mesin ini. Nah ini untuk simulasi kerja otomatis, kita simulator dulu, kita dipindah di 10 detik. Nah ini untuk pindah, ini kita tekan. Ini di 10 detik aja dulu. Oke, ini tandanya seperti ini. Nah kalau sudah, ini artinya mesin bekerja dengan ketentuan 10 detik. Ini kalau kita mau rubah menit atau mau jam bisa, kita tinggal pencet tekan lama di sini. Tekan lama ya, saya tekan ya.
Nah, dia akan muncul titik. Ini artinya 10 jam. Oh sorry, 10 menit. 10 menit. Kita tekan lagi di tombol terakhir ini. Akan muncul titik di sini. Ini artinya 1 jam. Dan saya tekan lagi satu titik lagi sini, dia akan hilang. Nah, titik yang di sini hilang itu tandanya detik. Jadi detik ke menit, tombol sekali muncul untuk menit. Nah, ini ada muncul titik, ini artinya 10 menit. Saya tekan lagi, akan bergeser titiknya di sini. Ini artinya 1 jam. Saya geser lagi. Ini artinya di 10 detik yang kita butuhkan ini detik, jadi tidak perlu merubah. Jadi ini bisa operasional dari detik, atau mau pindah ke menit, atau mau jam sekalipun. Nah, ini bisa kelebihan fungsinya. Jadi ini saya pakai detik dulu untuk simulasi cara kerjanya. Oke, kita pindah di otomatis. Nah, dia mesin akan naik ya, ini mesin akan naik jika saya pencet ini otomatis. Nah, ini akan bekerja dan turun. Nah, dia akan naik otomatis. Kita udah habis, dia akan mesin naik itu ya. Nah, saya ulangi, ini hanya simulator ya. Kita rubah di 15 detik misal. Kita tekan di tengah, nah, ini akan keluar detik-detik di digit awal. Ini tidak perlu ya, karena ini juga angka ratusan nih. Kita butuh 15 detik. Kita tinggal geser lagi. Nah, ini angka 1 ketik udah benar. Kita untuk menggeser lagi dan 00 harus dirubah kali 5 nih. Ini berubah dengan tekan tombol 9. Nah, ini artinya 15 detik. Nah, untuk setnya kita tinggal tekan lagi. Ya, oke ya, ini 15 detik ya. Oke, kita tes lagi. Ini kalau kita di otomatis pasti ini nyala terus, tapi tidak masalah, itu hanya inisial saja, hanya suara saja. Jadi kalau naik kita pas lagi aktivitas lain, nah dengan adanya alarm mungkin kita lebih bisa mengerti ya. Ya, kita langsung aja ya. Ini 15 detik ya. Kita tekan, kita press. Ini sensor kita tekan di putih, tombol putih. Nah, itu kita lihat. Ya, di 15 detik habis dia akan naik dulu. Nah, gitu ya. Nah, ini mudah ya. Nah, sekarang kita mau langsung di pindah kerja ini. Nah, ini kita mempersingkat video. Ini saya udah ketemu, ini menitnya di 250 detik. 250 detik. Untuk panasnya kita ketemu di 90 derajat, suhu atas, suhu bawah 90. Nah, ini kalau pengerjaan metal jig lain mungkin ini berubah untuk timernya, bukan 250 detik, atau bisa lebih atau bisa kurang. Itu ditentukan dari model jenis barang ya. Kalau misalnya saya mau press jig yang mikro, kecil-kecil nih, yang untuk ukuran 5 cm, ya ini perlu paling timer hanya 1 menit atau 60 detik. Oke ya, kita coba di 250. Ini kita rubah 250, pindah lagi.
Nah ini udah 250 ya. Oke. Oke, saatnya kita coba mesinnya. Nah, ini kita tes dulu di manual untuk naik turun dulu. Nah, ini posisi kita tekan, ini kita lihat naik. Nah, kita saat tekan ya, kita atur di tekanan di ketentuan kita. Nah, ini kalau saya untuk pengerjaan apa jig 100 gram nih, model pensil yang saya perlihatkan di sini, ini membutuhkan tekanan 7 bar. Nah, ini saya diatur di tekanan 7 bar. Kita putar terus ke kanan, dia akan naik nih. Nah, di angka 6 ya, kita coba di 6 dulu, 6 bar ya. Nah, ini kita di 6 bar. Selanjutnya kita naikkan dulu. Kita perhatikan sebelum mulai bekerja ini, kita harus cek kanan, cek naik turun dulu. Naik turun ini dia ada semacam kaca ya, ini tandanya apa, pelumas bekerja atau tidak, kita bisa dilihat di sini nih. Kita coba dulu, kita naik dan turunkan dulu. Ini kita perhatikan di sini. Nah, ini sama sekali tidak ada tetesan nih. Nah, ini ada kelihatan netes nih. Kita perhatikan nih ya. Kita naikkan lagi ya. Nah, ini artinya normal nih. Ini kalau kita putar di sini, ini nanti dia akan bertambah nih pelumasnya nih. Kita turunkan, nah dia akan cepat turun. Ini kalau seperti ini nggak benar nih. Idealnya kalau sekali naik cukup 1 tetes saja. Kita coba lagi naik. Nah, ini udah 4 kali tetes, nggak benar. Kita tinggal putar aja nih. Kita tes lagi. Nah, ini udah benar nih. Ini kita cukup putar, hanya sekali press turun dia keluar 1 tetes. Begitupun pas naik ini harus keluar 1 tetes. Nah, ini penting sekali ini untuk mengatur ini untuk umur mesin bisa panjang ini di sini nih. Nah, ini udah benar nih, sekali naik ataupun sekali turun cukup 1 tetes. Ini untuk pengaturannya ya. Kalau dia belum netes, kita tinggal diputar aja ke kanan untuk membuka. Jadi prinsipnya sekali press mesin turun, ini oli cukup 1 tetes saja ini keluar. Ini bisa dilihat di sini. Oke ya, ini udah bener ya. Coba kita naikkan. Keluar 1 tetes ya, udah bener ya. Nah, ini mesin udah bener ini. Sekarang kita udah bisa mulai kerja. Oke, kalau sudah, kita coba untuk mulai pengopresan. Setelah kita setting tekanan dan kita udah tahu tadi cara setting kerja untuk oli keluar ya. Sekali
press turun keluar 1 tetes, sebaliknya pas naik harus keluar 1 tetes. Nah tadi cara settingnya udah ya, kita tinggal mulai kerja ya. Nah ini kita bisa langsung lupa kita putar di otomatis ya, di tombol otomatis ini. Lalu kita tinggal di pencet ini, timer akan bekerja. Lihat, ini timer akan bekerja ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita nanti lihat jika udah naik atau otomatis mesin bekerja. Kita tunggu sampai detik menuju 0. Oke, ini udah mendekati 0 di menit di detik ke 10, 9, 8, 5, 4. Nanti akan naik. Kita coba cek hasilnya. Oh ya, nih kalau bunyi terlalu lama kita matikan di sini saja, cukup di tengah. Kalau start awal tinggal dikembalikan semula gitu ya. Ini kita mau lihat hasilnya. Udah maksimal nih, bagus ya. Nah ini kalau udah ketemu, kita mulai kerja dan seterusnya sampai 1000 atau 2000 piece. Ini hasil akan sama semuanya. Oke ya, cukup. Ini bisa terlihat penampakan panas udah kuat. Satu-satu aja. Sekali press ukuran 100 gram 6 piece dengan waktu 250 detik atau 250 bagi 60, nah, sekitar 4 menit ya. Dengan hasil seperti berikut.
Oke, itu aja laporan hari ini. Nah, ini menandak mesin sudah bisa mulai bekerja. Selanjutnya kita tunggu transaksinya. Nah, untuk penyimpanan, jika kita sudah selesai bekerja, kita turunkan saja. Alangkah lebih baiknya jangan menggantung seperti ini, guys. Kita harus turunkan dulu. Nah, posisi nempel aja ya, nggak perlu neken, itu lebih bagus. Nah, nanti kalau sudah berhenti saatnya, kita turunkan saja lalu kita matikan, cukup dimatikan. Oke, gitu aja. Sekian info laporan tentang mesin pneumatik dengan double pemanas dan double piston. Ini fisik dari bodi mesin ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Mungkin ada wacana untuk transaksi atau pemesanan, bisa langsung komen aja di sini. Saya akan respon. Untuk ukuran tentunya mempengaruhi harga. Semakin besar dimensi, kita akan hitung besar biaya totalnya. Terima kasih.